Hai teman-teman semuanya. Untuk video pembelajaran geografi kali ini, kita akan bahas tentang lingkungan hidup. Tanggung jawab kita untuk menjaga bumi. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, aku mau memperkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Francisca Imanukla. Aku dari SMA Negeri 3 Boyolali, kelas 11-8 absen 17. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi lingkungan hidup. Yang pertama, kita akan mengenal lingkungan hidup itu apa. Jadi, teman-teman perlu ketahui lingkungan hidup adalah kondisi yang mempengaruhi mendukung kehidupan segala bentuk di bumi. Jadi, lingkungan hidup ini mencakup semua elemen fisik, kimia, biologi, sosial, dan ekonomi, dan juga budaya yang saling berinteraksi dan membentuk ekosistem. Lingkungan melibatkan unsur-unsur seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, manusia, serta faktor-faktor non-hidup seperti iklim, cuaca, dan topografi. Lingkungan juga mencakup aspek manusia yang berinteraksi dengan alam dan lingkungan buatan. Jadi itu pengenalan tentang lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu pengertian lingkungan menurut sudut pandang para ahli. Yang pertama yaitu menurut United Nations Environment Programme atau UNEP. Menurut mereka, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk benda mati dan benda hidup, serta aspek fisik, kimia, dan biologis. Nah, yang kedua ini menurut John P. Holder. Lingkungan adalah semua faktor fisik, kimia, dan biologi eksternal yang mempengaruhi makhluk hidup. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menurut Aldo Leopold. Menurutnya, lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari semua organisme hidup dan lingkungan fisik mereka, serta interaksi yang terjadi di antara mereka. Yang terakhir itu menurut Barbara Ward and Rene Dubos. Menurut mereka, lingkungan adalah tempat di mana manusia hidup, termasuk udara, air, tanah, dan makhluk hidup lainnya. Nah, teman-teman, pengertian lingkungan yang berbeda dari para ahli ini mencerminkan kompleksitas dan keterkaitan lingkungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, lingkungan mencakup semua faktor fisik, kimia, dan biologi yang mempengaruhi kehidupan di bumi, termasuk interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep lingkungan secara komprehensif agar dapat menjaga dan memelihara keberlangsungan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Oke teman-teman, sekarang kita bergeser ke pengertian ekosistem. Ekosistem sendiri yaitu hubungan kompleks antara makhluk hidup dan lingkungan mereka, termasuk aspek biotik dan abiotik. Karena tadi aku sudah menjelaskan pengertian lingkungan menurut beberapa ahli, aku juga akan menjelaskan pengertian ekosistem menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Eugene Piodem. Ekosistem menurut dia adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup dan lingkungan fisik mereka, serta interaksi yang terjadi di antara mereka. Yang kedua yaitu menurut G. Evelyn Hutchinson. Menurutnya, ekosistem adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari suatu komunitas organisme hidup dan lingkungan fisik yang saling terkait. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut Peter D. Murray. Menurutnya, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan fisik mereka, serta perubahan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Perlu teman-teman ketahui, pengertian ekosistem yang berbeda dari para ahli tadi mencerminkan kompleksitas dan keterkaitan antara organisme hidup dan lingkungan fisik mereka dalam suatu sistem yang sangat mempengaruhi. Ekosistem terdiri dari komunitas biologis dan lingkungan fisiknya yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.
Oleh karena itu, pemahaman yang lebih luas tentang konsep ekosistem sangat penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan memahami konsep ekosistem dengan baik, kita dapat memelihara keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif manusia terhadap lingkungan dan kehidupan di bumi. Oke, teman-teman udah tahu kan tentang lingkungan dan ekosistem? Nah, sekarang kita akan mencari tahu tentang apa itu etika lingkungan. Etika lingkungan adalah pandangan moral dan nilai-nilai yang mengarahkan cara kita memperlakukan lingkungan dan ekosistem. Seperti lingkungan dan ekosistem, aku juga akan menjelaskan etika lingkungan menurut sudut pandang beberapa ahli. Oke, yang pertama, pengertian lingkungan menurut Aldo Leopold. Menurutnya, etika lingkungan adalah tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku terhadap lingkungan, termasuk cara kita merawatnya dan menjaga keberlangsungan hidup di dalamnya. Selanjutnya, menurut Arnes, etika lingkungan adalah tentang pemikiran moral yang melihat manusia sebagai bagian dari alam, bukan sebagai pengendali alam. Dan yang terakhir, menurut Peter Singer, menurutnya etika lingkungan adalah tentang cara kita memperlakukan makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan, dengan mempertimbangkan konsep kesetaraan dan keadilan. Nah, dari sudut pandang para ahli ini, etika lingkungan mencerminkan pandangan moral dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Etika lingkungan menekankan pada perlunya mempertimbangkan nilai moral dalam setiap interaksi dengan lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Dalam pengertian yang lebih luas, etika lingkungan juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan di bumi untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih luas tentang konsep etika lingkungan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan kelangsungan hidup manusia di bumi. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui dasar dari materi lingkungan hidup, sekarang kita menuju ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis lingkungan hidup. Jenis-jenis lingkungan hidup ada 3 aspek. Yang pertama ada lingkungan biotik, yang kedua lingkungan abiotik, dan yang terakhir lingkungan sosial budaya. Pengertian lingkungan abiotik sendiri adalah lingkungan yang terdiri dari semua organisme hidup atau makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup bersama dalam suatu ekosistem. Dalam lingkungan biotik, organisme saling berinteraksi satu sama lain melalui jaring makanan, persaingan, simbiosis, dan kompetisi. Sedangkan lingkungan abiotik adalah komponen lingkungan yang bersifat non-hidup atau tidak bernyawa. Lingkungan abiotik terdiri dari berbagai faktor fisik dan kimia di lingkungan, seperti udara, air, tanah, cahaya matahari, dan unsur kimia seperti nitrogen dan karbon dioksida. Faktor-faktor ini sangat penting bagi organisme hidup karena mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkembang biak, mempertahankan keseimbangan dalam tubuh mereka, dan bertahan hidup di lingkungan. Yang terakhir yaitu pengertian lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya dalam suatu ekosistem adalah aspek penting yang mempengaruhi kehidupan organisme di dalamnya. Lingkungan sosial budaya mencakup interaksi sosial antar individu dan antar organisme, sistem nilai dan norma yang dipegang oleh suatu kelompok, serta budaya dan adat istiadat yang diterapkan dalam masyarakat. Lalu, di lingkungan biotik ada apa aja sih? Yang termasuk dalam lingkungan biotik adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen dalam lingkungan biotik adalah organisme yang mampu menghasilkan energi dari lingkungan biotik melalui proses fotosintesis. Yang dimaksud produsen dalam ekosistem adalah tumbuhan hijau, alga, dan bakteri fotosintetik. Dalam proses fotosintesis, produsen menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan metabolisme produsen, sementara oksigen dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan dari fotosintesis. Yang kedua ada konsumen. Konsumen dalam lingkungan abiotik adalah organisme yang memanfaatkan energi yang telah dihasilkan oleh produsen untuk mendapatkan kebutuhan nutrisi dan energi mereka. Konsumen dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan,
yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Konsumen primer adalah organisme yang memakan langsung produsen, seperti herbivora yang memakan tumbuhan atau alga. Sedangkan konsumen sekunder adalah organisme yang memakan konsumen primer seperti karnivora yang memakan herbivora. Tingkatan konsumen yang terakhir yaitu konsumen tersier. Konsumen tersier adalah organisme yang memakan konsumen sekunder seperti predator yang memakan karnivora. Konsumen sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena mereka membantu mengontrol populasi produsen dan konsumen lainnya di ekosistem. Misalnya, jika jumlah produsen meningkat, maka jumlah konsumen premier juga akan meningkat untuk pemakan produsen tersebut. Hal ini akan membantu menjaga jumlah produsen agar tidak terlalu banyak sehingga ekosistem tetap seimbang. Aspek lingkungan biotik yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai dalam lingkungan biotik adalah organisme yang bertanggung jawab untuk mendaur ulang bahan-bahan organik yang telah mati dan membusuk menjadi senyawa organik. Organisme ini biasanya berupa bakteri, jamur, serangga seperti belalang, dan rayap. Dalam proses ini, pengurai memecah bahan-bahan organik menjadi senyawa sederhana seperti karbon dioksida, air, dan mineral yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, kita akan mencari tahu aspek-aspek yang ada pada lingkungan abiotik. Dalam lingkungan abiotik terdapat 7 aspek. Yang pertama ada air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, serta iklim. Aspek yang pertama yaitu air. Air merupakan unsur penting dalam lingkungan abiotik karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan organisme di dalamnya. Air merupakan komponen utama sel dan juga berperan dalam berbagai proses biologis seperti fotosintesis, respirasi, dan pencernaan. Dalam lingkungan abiotik, air berperan sebagai media transportasi nutrisi dan oksigen ke dalam tubuh organisme, serta sebagai media pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh organisme. Oleh karena itu, menjaga kualitas air dalam lingkungan abiotik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan kesehatan manusia. Unsur yang kedua yaitu tanah. Tanah adalah salah satu unsur penting dalam lingkungan abiotik. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang terdiri dari berbagai material organik dan anorganik seperti mineral, air, udara, bahan organik, dan organisme hidup seperti bakteri, fungi, dan invertebrata. Tanah berperan penting dalam mendukung kehidupan organisme di dalamnya karena merupakan media untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan mikroorganisme. Tanah juga berperan sebagai tempat hidup bagi berbagai jenis hewan seperti serangga, cacing, dan burung. Aspek yang ketiga adalah udara. Udara merupakan unsur penting dalam lingkungan abiotik yang sangat berpengaruh bagi kehidupan organisme di dalamnya. Udara terdiri dari campuran gas seperti oksigen, nitrogen, argon, dan karbon dioksida. Namun, udara dalam lingkungan abiotik juga dapat tercemar akibat aktivitas manusia seperti polusi udara dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran udara dapat berdampak negatif pada organisme hidup yang bergantung pada udara untuk hidup. Oleh karena itu, menjaga kualitas udara dalam lingkungan abiotik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan kesehatan manusia. Aspek selanjutnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari adalah salah satu unsur penting dalam lingkungan abiotik. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi, karena tanaman dan mikroorganisme dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Selain itu, cahaya matahari dalam lingkungan abiotik juga berperan dalam mengatur suhu dan siklus musim. Cahaya matahari mempengaruhi suhu lingkungan dan perubahan jumlah cahaya matahari yang diterima bumi juga mempengaruhi siklus musim. Aspek yang kelima adalah kelembapan. Kelembapan yaitu salah satu unsur penting dalam lingkungan abiotik.
Kelembapan mengacu pada kadar air yang terdapat dalam udara atau tanah dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kurangnya kelembapan dalam lingkungan abiotik dapat menyebabkan kekeringan dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kekeringan dapat menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman serta mempengaruhi ketersediaan makanan bagi konsumen dalam rantai makanan. Aspek yang keenam yaitu suhu. Suhu adalah faktor lingkungan abiotik yang penting dan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Suhu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sinar matahari, polusi, dan aktivitas manusia, serta dapat berubah seiring waktu dan lokasi. Ketika suhu naik atau turun dari suhu yang optimal, organisme hidup dapat mengalami stres termal yang dapat memengaruhi pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup mereka. Aspek yang terakhir adalah iklim. Iklim merupakan faktor lingkungan abiotik yang sangat penting karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan di bumi, seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan. Iklim merupakan gambaran rata-rata kondisi atmosfer di suatu daerah selama jangka waktu yang lama, yang mencakup aspek-aspek seperti suhu udara, kelembapan, tekanan udara, angin, dan pola curah hujan. Perubahan iklim yang signifikan dapat mempengaruhi kehidupan organisme hidup di lingkungan abiotik. Organisme hidup memiliki adaptasi yang berbeda-beda terhadap kondisi iklim yang berbeda-beda. Dan perubahan iklim dapat memaksa organisme hidup untuk beradaptasi atau mengalami kematian. Selanjutnya, kita beralih ke lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya terdiri dari dua aspek, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami dalam lingkungan sosial budaya adalah lingkungan alami yang ditinggali oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tempat beraktivitas. Lingkungan alami ini terdiri dari berbagai macam ekosistem, seperti hutan, sungai, dan laut yang masih asli dan belum banyak terganggu oleh aktivitas manusia. Manusia mengambil sumber daya dari lingkungan tersebut seperti ikan, kayu, atau tanaman obat-obatan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Selain itu, mereka juga menjaga dan memelihara lingkungan hidup alami ini mengikuti tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Aspek yang kedua yaitu lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan dalam lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia sebagai tempat tinggal, bekerja, dan beraktivitas. Lingkungan ini terdiri dari berbagai jenis bangunan, jalan, dan fasilitas umum seperti taman kota, pasar, dan gedung perkantoran. Lingkungan hidup buatan ini merupakan hasil dari aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi untuk membangun lingkungan yang memenuhi kebutuhan mereka. Lingkungan hidup buatan ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat, seperti arsitektur, seni, dan budaya lokal. Namun, pembangunan lingkungan hidup buatan dapat berdampak negatif pada lingkungan hidup alami di sekitarnya. Pembangunan yang tidak terencana dan tidak ramah lingkungan dapat mengganggu ekosistem dan merusak keanekaragaman hayati. Oke, next kita akan membahas tentang manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan dibagi menjadi 6 aspek, yaitu lingkungan sebagai tempat untuk hidup, lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup, lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam, lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme, lingkungan sebagai penyedia oksigen, dan lingkungan sebagai penyedia tanah. Lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan adalah lingkungan fisik di mana makhluk hidup berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk hidup, manusia juga sangat bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, air, dan udara. Oleh karena itu, lingkungan memiliki banyak manfaat bagi manusia, terutama sebagai tempat tinggal. Pertama, lingkungan adalah sumber makanan yang penting bagi manusia. Makanan yang dikonsumsi manusia berasal dari tanaman, hewan, dan ikan yang hidup di lingkungan.
Kedua, lingkungan juga menyediakan air yang penting bagi kehidupan manusia. Ketiga, udara dalam lingkungan sangat penting bagi kesehatan manusia. Keempat, lingkungan juga menyediakan tempat untuk rekreasi dan kegiatan olahraga. Banyak orang yang mencari ketenangan di alam dan melakukan kegiatan rekreasi seperti berjalan-jalan di taman, hiking di pegunungan, atau berenang di pantai. Kelima, lingkungan juga memiliki nilai estetika yang penting bagi manusia. Keindahan alam dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi manusia dan meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya, lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Lingkungan merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Salah satu manfaat lingkungan yang sangat penting adalah sebagai penghasil pangan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang subur dan sehat dapat menghasilkan berbagai jenis makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Tanah yang subur dapat digunakan untuk bercocok tanam dan menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Selain itu, lingkungan yang sehat juga dapat menghasilkan sumber air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mencuci, dan memasak. Dan lingkungan juga menjadi tempat berbagai jenis hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Lingkungan adalah tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup dan menjadi sumber daya alam yang penting bagi manusia. Sumber daya alam yang diperoleh dari lingkungan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertama, lingkungan menyediakan berbagai sumber daya alam seperti air, udara, tanah, mineral, dan banyak lagi. Kedua, lingkungan juga menyediakan sumber daya alam terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air. Ketiga, lingkungan juga menyediakan sumber daya alam untuk kebutuhan industri seperti kayu, karet, dan minyak. Lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme. Lingkungan adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di bumi, termasuk mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkaya kehidupan di bumi. Mikroorganisme dapat ditemukan di berbagai tempat di lingkungan, seperti tanah, air, dan udara. Mereka memiliki kemampuan untuk memecah senyawa organik yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, seperti membantu dalam siklus nutrisi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa jenis mikroorganisme seperti bakteri asam laktat digunakan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan berbagai produk seperti yogurt, keju, dan tempe. Sedangkan jamur dan ragi digunakan dalam pembuatan roti dan bir. Selanjutnya, lingkungan sebagai penyedia oksigen. Lingkungan adalah tempat yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Oksigen adalah unsur penting yang diperlukan untuk proses respirasi atau pernapasan, yaitu proses pengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk menjaga fungsi tubuh. Oleh karena itu, manfaat lingkungan sebagai penyedia oksigen sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang terakhir, lingkungan sebagai penyedia tanah. Lingkungan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk sebagai penyedia tanah. Lingkungan memberikan berbagai jenis tanah dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti tekstur, kandungan unsur hara, dan keasaman. Tanah yang subur dan memiliki kandungan unsur hara yang baik akan menghasilkan tanaman yang sehat dan menguntungkan bagi petani. Selain itu, tanah yang subur juga dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi resiko bencana alam seperti tanah longsor. Nah, setelah kita mengetahui tentang manfaat lingkungan, sekarang kita akan mencari tahu kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Kualitas lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia.
Kualitas lingkungan yang baik akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, sedangkan lingkungan yang buruk akan memberikan dampak negatif yang merugikan kehidupan manusia. Oleh karena itu, di kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup ini, kita memiliki 3 aspek penting, yaitu yang pertama, pengertian kualitas lingkungan dan pentingnya bagi kehidupan. Yang kedua, indeks kualitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu pengertian kualitas lingkungan dan pentingnya bagi kehidupan. Kualitas lingkungan merujuk pada kondisi atau keadaan lingkungan yang meliputi komponen-komponen seperti air, udara, tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Kualitas lingkungan yang baik mencerminkan bahwa kondisi lingkungan tersebut mendukung kesejahteraan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang buruk atau rusak dapat berdampak negatif pada kesehatan, kesejahteraan, dan bahkan keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam kehidupan manusia, kualitas lingkungan juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk tinggal dan bekerja. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan, sedangkan kebersihan dan keamanan lingkungan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Selanjutnya adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH adalah salah satu metode pengukuran kualitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menentukan tingkat keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Metode ini mengukur kualitas lingkungan dari beberapa aspek, seperti udara, air, tanah, kebisingan, dan limbah. Pentingnya penggunaan IKLH adalah untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam memantau dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dengan mengetahui kualitas lingkungan hidup, pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan program yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan bagi masyarakat, informasi tentang kualitas lingkungan dapat menjadi dasar untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan, karena lingkungan hidup itu sendiri adalah suatu sistem yang kompleks dan saling terkait antara unsur abiotik dan biotik. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Yang pertama ada faktor alam dan yang kedua adalah faktor sosial budaya. Oke, kita akan mulai membahas dari faktor alam terlebih dahulu. Faktor alam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Faktor alam dapat berupa geologi, hidrologi, topografi, dan iklim. Faktor alam terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi, dan aktivitas gunung berapi. Faktor iklim merupakan salah satu faktor alam yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Iklim terdiri dari berbagai unsur seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan, dan tekanan udara yang saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya adalah perubahan cuaca. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi kualitas lingkungan secara signifikan. Cuaca yang buruk seperti hujan deras, badai, dan angin kencang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kualitas lingkungan. Faktor perubahan cuaca yang mempengaruhi kualitas lingkungan antara lain adalah banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kekeringan. Kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas lingkungan karena tanah merupakan salah satu komponen penting dari ekosistem. Kesuburan tanah ditentukan oleh sejumlah faktor antara lain kandungan nutrisi, kandungan bahan organik, pH tanah, dan drainase. Selanjutnya adalah erosi. Erosi yaitu proses pelepasan dan pengangkutan material tanah dan batuan oleh faktor alam seperti air, angin, atau gletser. Erosi dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dalam berbagai cara. Tanah yang tidak subur akan mengakibatkan tanaman tumbuh kurang optimal dan dapat mempengaruhi ketersediaan pangan bagi makhluk hidup
yang bergantung pada sumber daya tanam. Faktor alam yang terakhir yaitu aktivitas gunung berapi. Gunung berapi merupakan salah satu faktor alam yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan adalah kerusakan hutan atau vegetasi, banjir lahar, pencemaran udara, dan gangguan transportasi. Oke, kita masuk ke faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi kualitas lingkungan secara signifikan. Hal ini terjadi karena perilaku manusia sangat mempengaruhi lingkungan dan kualitasnya. Beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi kualitas lingkungan antara lain adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan tradisi masyarakat setempat. Faktor menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kualitas lingkungan dengan cara yang sangat signifikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu manusia dalam memahami, memantau, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia dapat mengembangkan metode yang lebih efektif dan efisien untuk mengelola lingkungan dan mereduksi dampak negatif dari kegiatan manusia. Serta tradisi masyarakat setempat dapat memengaruhi kualitas lingkungan melalui perilaku atau kebiasaan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Jika tradisi masyarakat setempat mementingkan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, maka kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya adalah materi terakhir dari lingkungan hidup, yaitu masalah-masalah lingkungan. Apa saja ya masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar kita? Aku kali ini akan menjelaskan 6 topik masalah lingkungan. Yang pertama ada global warming, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran pantai dan laut, pencemaran tanah, dan peningkatan jumlah populasi. Yang pertama ada global warming. Global warming atau pemanasan global adalah salah satu masalah lingkungan yang paling serius yang dihadapi oleh dunia saat ini. Global warming terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrat oksida dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Peningkatan suhu global yang disebabkan oleh global warming memiliki dampak yang luas dan serius pada lingkungan dan manusia. Antara lain adalah perubahan iklim, kenaikan permukaan air, gangguan ekosistem, dan kesehatan manusia. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masalah lingkungan yang terjadi ketika kualitas udara yang normal terganggu oleh adanya bahan kimia, partikel, dan zat lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Upaya untuk mengurangi pencemaran udara mencakup penggunaan kendaraan ramah lingkungan, pengurangan emisi industri, dan pengurangan konsumsi energi fosil. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil tindakan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan menanam lebih banyak pohon untuk membantu menghilangkan polusi udara. Yang ketiga adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masalah lingkungan yang diakibatkan oleh penambahan zat-zat berbahaya dan tidak diinginkan ke dalam air, baik oleh aktivitas manusia maupun alami. Pencemaran air dapat terjadi di sumber air seperti sungai, danau, dan laut, serta pada air tanah. Ada banyak sumber pencemaran air, di antaranya limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah medis. Zat-zat yang terkandung dalam limbah tersebut dapat mencakup logam berat, pestisida, herbisida, bahan kimia berbahaya, dan bakteri patogen. Selain itu, diperlukan juga pengembangan teknologi yang ramah lingkungan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air untuk kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang keempat adalah pencemaran pantai dan laut. Pencemaran pantai dan laut adalah salah satu masalah lingkungan yang sangat serius dan global. Pencemaran ini terjadi ketika limbah dan polutan masuk ke dalam air laut, menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan dampak negatif pada manusia. Limbah dan polutan yang memasuki laut berasal dari berbagai sumber seperti industri, pertanian, permukiman, dan perkapalan.
Pencemaran pantai dan laut berdampak pada kesehatan manusia dan hewan yang hidup di lingkungan tersebut. Misalnya, kontaminasi air laut dapat mengakibatkan keracunan makanan bagi manusia dan hewan yang mengonsumsi ikan dan hewan laut lainnya. Dalam jangka panjang, pencemaran ini dapat merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam serta mempengaruhi sektor ekonomi seperti pariwisata dan perikanan. Kelima adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masalah lingkungan yang terjadi ketika bahan kimia atau limbah organik atau anorganik lainnya menyebar dan meresap ke dalam lapisan tanah, menyebabkan kerusakan atau degradasi. Untuk mencegah pencemaran tanah, perlu dilakukan pengolahan limbah yang tepat dan efektif serta tindakan pencegahan sebelum terjadinya pencemaran, seperti penggunaan bahan kimia yang aman dan pengolahan limbah secara teratur dan terkontrol. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah peningkatan jumlah populasi. Peningkatan jumlah populasi manusia merupakan salah satu masalah lingkungan yang signifikan saat ini. Semakin banyak manusia yang tinggal di bumi, semakin besar pula tekanan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang terbatas. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi, kebutuhan manusia akan makanan, air, dan energi juga meningkat, sehingga mengakibatkan peningkatan konsumsi sumber daya alam. Peningkatan jumlah populasi juga berdampak pada perubahan penggunaan lahan, di mana semakin banyak lahan yang digunakan untuk pemukiman, pertanian, dan industri. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna, serta meningkatkan resiko kerusakan lingkungan dan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Oke teman-teman, jadi untuk materi geografi tentang lingkungan hidup sudah selesai sampai di sini. Kesimpulannya adalah menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama kita untuk memastikan keberlanjutan dan kehidupan yang sehat bagi semua makhluk hidup di bumi. Dalam mengambil langkah-langkah untuk menjaga lingkungan, kita telah melihat berbagai strategi yang dapat diterapkan pada tingkat individual, komunitas, dan global. Kita dapat berperan dalam melestarikan keindahan alam. Saran dari aku yang perlu kita lakukan adalah terus meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program lingkungan, dan melibatkan masyarakat dalam keputusan yang mempengaruhi lingkungan, dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas lingkungan di sekitar kita. Oke, jadi itu tadi pembahasan geografi tentang lingkungan hidup dari aku. Sekian karena telah mau menyimak video ini dan mendengarkan materi yang aku berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!